Pedro Acosta jadi Raja Crash usai ejek Marc Marquez. Warganet ramai-ramai mengkritik. Penampilan Pedro Acosta di seri perdana MotoGP Thailand 2025 berakhir dengan kekecewaan besar. Harapan untuk meraih hasil gemilang justru pupus setelah insiden yang membuatnya terlempar jauh dari persaingan. Kini, pembalap muda berbakat itu justru menjadi sasaran kritik pedas dari warganet, terutama setelah komentarnya yang terkesan meremehkan Marc Marquez. Dari kandidat bintang ke sasaran kritik, Pedro Acosta dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di MotoGP. Dengan prestasi gemilang di Moto3 dan Moto2, banyak yang meyakini bahwa ia akan menjadi bintang baru di kelas utama. Namun, hasil buruk di MotoGP Thailand justru membuatnya dihujani kritik. Pada balapan yang digelar di sirkuit Buriram pada 2 Maret 2025, Acosta harus menelan pil pahit setelah terjatuh di lap keempat. Akibat insiden itu, ia hanya mampu finish di posisi ke-19. Ini tentu bukan hasil yang diharapkan, mengingat performanya selama sesi kualifikasi cukup menjanjikan. Usai balapan, akun media sosial Acosta pun langsung dibanjiri komentar dari para penggemar MotoGP. Jika biasanya unggahannya hanya mendapatkan ratusan komentar, kali ini ia harus menerima lebih dari 2.600 komentar. Sebagian besar berupa kritik dan ejekan. Beberapa warganet bahkan menyindirnya secara langsung, seperti komentar, kerendahan hati dan menapak ke bumi, itulah yang tidak Anda miliki. Ada pula yang menulis, siapa dia? Finish ke-11. Sebuah sindiran yang jelas mengarah pada pernyataannya sebelumnya tentang Marc Marquez. Komentar kontroversial yang berbalik menyerang. Gelombang kritik terhadap Acosta bermula dari ucapannya dalam acara bincang-bincang La Revuelta di televisi Spanyol. Saat ditanya mengenai hubungannya dengan para pembalap MotoGP, nama Marc Marquez sempat disebut oleh pembawa acara. Namun, Acosta dengan santai menimpali, siapa? Jawaban singkat namun bernada sarkas itu rupanya menyinggung banyak penggemar Marquez. Pasalnya, Marquez bukanlah pembalap sembarangan. Dengan 8 gelar juara dunia di tangannya dan status sebagai salah satu legenda MotoGP, pernyataan Acosta tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan. Ironisnya, hanya berselang beberapa waktu setelah pernyataan tersebut, Acosta justru mendapat julukan baru dari warganet, Baby Crash, sebagai sindiran dari julukannya sendiri, Baby Shark. Statistik yang tak menguntungkan. Selain insiden di Thailand, catatan jatuhnya Acosta dalam musim debutnya juga menjadi bahan pembicaraan. Berdasarkan data dari Canal Plus MotoGP, Acosta tercatat sebagai pembalap dengan jumlah crash terbanyak sejak naik ke kelas utama. Dalam 20 seri balapan yang diikutinya, ia sudah terjatuh sebanyak 29 kali. 2 di antaranya terjadi di MotoGP Jepang musim lalu, di mana ia sebenarnya tampil cepat dengan merebut pole position, tetapi gagal finish baik di sprint race maupun balapan utama. Meski begitu, Acosta sebenarnya menunjukkan kecepatan yang cukup baik di MotoGP Thailand. Ia mampu lolos ke kualifikasi 2 dan meraih posisi ke-7 di grid, sementara pembalap KTM lainnya bahkan gagal menembus 12 besar. Pada sprint race, ia juga berhasil finish di posisi ke-6, mengungguli rekan setimnya yang lebih senior, Brad Binder. Namun, sayangnya semua pencapaian tersebut tertutup oleh insiden crash dan komentar kontroversialnya. Pelajaran bagi Acosta. Sebagai pembalap muda dengan potensi besar, Pedro Acosta masih memiliki banyak kesempatan untuk berkembang. Namun, insiden di Thailand bisa menjadi pelajaran berharga baginya. Kecepatan saja tidak cukup untuk menjadi bintang di MotoGP. Sikap dan cara membawa diri juga berperan penting dalam membangun citra positif. Komentar ceplas-ceplos mungkin menjadi bagian dari kepribadiannya, tetapi jika tidak dikendalikan, bisa menjadi bumerang. Apalagi, dunia MotoGP bukan hanya tentang balapan di lintasan, tetapi juga tentang membangun hubungan baik dengan rekan-rekan pembalap dan penggemar. Kini, tantangan bagi Acosta bukan hanya untuk membuktikan kecepatannya di lintasan, tetapi juga membangun kembali reputasinya di mata publik. Apakah ia mampu menjawab kritik dengan hasil positif di balapan berikutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab.